Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan untuk tetap terus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita tidak terantuk oleh batu dalam perjalanan hidup kita. Pada akhirnya kita jatuh, kita tidak tinggal dalam kegelapan karena terang firman-Nya menerangi setiap langkah kita. Itu sebabnya melalui program ini Bible and Coffee saya terus mengingatkan setiap umat Tuhan untuk terus jadi berkat. Kalau kita sudah dikuatkan, kita sudah diingatkan, kita sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami apa yang kita alami, diberkati dengan apa yang kita juga diberkati di dalamnya, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami, Tuhan berperkara dalam setiap perkara dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Kami tidak pernah ditinggalkan berjalan seorang diri. Kami tahu ada badai, ada masalah, ada pergumulan yang harus kami jalani. Tapi kami percaya itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami sebab Tuhan mengasihi kami. Kami perlu firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan dari Samuel kepada Saul yang akhirnya membuat satu pembelajaran yang saya juga mau bagikan buat setiap umat Tuhan hari ini. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-26. Dia diceritakan sebelumnya bagaimana Samuel bilang sama Saul, "Saul, tunggu aku sampai aku datang. Baru ketika aku mempersembahkan korban, baru engkau pergi berperang. Jangan mendahului aku." Karena ini firman Tuhan. Tapi apa yang dibuat Saul? Saul tunggu. Samuel tidak datang. Sebenarnya bukan tidak datang, hanya Saul sudah merasa udah kepepet gitu ya saudara ya. Jadi akhirnya Saul memberanikan diri membangkang atau melawan apa yang Tuhan sudah firmankan melalui Samuel. Akhirnya ketika dia melakukan memberikan korban persembahan, disitulah Samuel datang. Padahal jaraknya tipis, jaraknya sebentar. Setelah Saul memberikan korban persembahan, maka Samuel datang. Padahal Samuel udah bilang, "Tunggu, nanti saya yang memberikan persembahan. Karena engkau raja, engkau tidak punya hak untuk memberikan korban persembahan. Aku nabi yang akan memberikan korban persembahan." Tapi Saul melanggar hal itu. Dan apa yang dikatakan Samuel, ini juga yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, ayat 1 Samuel 15 ayat 26. "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau," kata Samuel kepada Saul, "sebab engkau telah menolak firman Tuhan." Menolak firman Tuhan di sini berarti tidak mentaati, tidak melakukan apa yang firman Tuhan sudah tetapkan. "Tunggu, nanti aku akan memberikan korban persembahan," kata Samuel. Tapi dilanggar. Sehingga Samuel bilang sama Saul, "Engkau telah menolak firman Tuhan." Dampaknya apa? Samuel bilang begini, "Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Karena Saul menolak firman Tuhan, menganggap remeh firman Tuhan, maka Tuhan pun menolak engkau, kata Samuel kepada Saul, sebagai seorang raja. Mengerikan saudara dikasih dalam Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan itu penting membersihkan hidup kita, memperbaiki hidup kita. Itu kuasa firman Tuhan. Dan ini dampaknya ketika kita berusaha menolak firman Tuhan. Apa sih masuknya menolak firman Tuhan? Kita sudah tahu kebenaran, tapi tidak kita lakukan. Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi tidak kita gubris. Engkau sedang menolak firman Tuhan. Makanya Amsal 13 ayat 13 jelas mengatakan, "Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya."
Siapa meremehkan firman, ia akan apa? Menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Kapan kita disebutkan menolak firman Tuhan? Yang pertama, ketika kita sudah tahu firman, tapi kita tidak lakukan. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak lakukan. Kita sudah tahu menipu itu dosa. Kita sudah tahu berzina itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah tahu berkata hal-hal yang menyakitkan hati sama kita adalah tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita lakukan. Engkau sudah menolak firman. Karena dampaknya firman itu membuat sebenarnya firman itu menjaga kita agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari firman, berarti kita menganggap bahwa Tuhan yang berfirman tidak penting buat hidup saya. Makanya Amsal katakan meremehkan firman. Dampaknya dampaknya hancuran saudara. Tuhan juga menolak Saul. Jadi meremehkan firman Tuhan ya akan menanggung akibatnya. Kapan kita dikatakan menolak firman? Ketika kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Kedua, kapan kita menolak firman? Ketika kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Ketika kita tidak mau mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita menganggap diri kita bisa sanggup kuat menjalani hidup ini. Sehingga kita bilang, udah gak perlulah merenungkan firman Tuhan. Apaan sih merenungkan firman Tuhan? Apa sih baca-baca Alkitab? Disitulah kita mulai menolak firman. Padahal kita tahu hidup kita di luar firman tidak bisa buat apa-apa. Hidup kita hancur. Hidup kita gak kuat menjalani. Orang yang baca merenungkan firman setiap hari aja masih diperhadapkan dengan pergumulan. Apalagi kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Waduh, goyang hidup kita saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti kalau kita baca firman, kita hidup dalam firman, maka ada iman. Bagaimana ketika kita menolak firman? Maka kita tidak punya iman. Ketika kita tidak punya iman, maka kita akan hidup liar. Kita akan hidup kacau. Kita akan hidup sesuka-sukanya kita. Dan itu akan menjadi hukuman buat setiap kita. Hari ini kita diingatkan. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, lakukan. Kalau kita tahu bahwa merenungkan firman Tuhan itu penting buat hidup kita, lakukan. Renungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Karena landasan hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Bukan berdasarkan apa yang kata orang-orang ngomong tentang kita. Tapi hidup kita berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena itu pastikan, jangan menolak firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat teguran ini bagi kami. Kami diingatkan bahwa kami tidak boleh menolak firman. Karena ketika kami menolak firman, sama saja ketika kami menolak Engkau. Dan Engkau akan menolak kami. Karena kami menolak apa yang Kau katakan tentang kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sudah tahu kebenaran tapi kami tidak melakukannya. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak lagi menganggap penting untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kami berkata kami sanggup menjalani hari ini seorang diri. Kami tidak perlu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan, kami ditegur oleh firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bantu kami, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap terus memiliki rasa lapar, haus untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami hidupi, kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami tetap terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga yang sakit. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup umat-Mu. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga tatkala mereka merenungkan firman Tuhan, ada saja hikmat Tuhan, ada saja ide-ide yang cemerlang dalam hidup mereka. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan pernah tolak firman Tuhan. Karena ketika engkau menolak firman Tuhan, engkau sedang menolak Tuhan yang adalah firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.